Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Ibu banggakan. Apa kabar kita nak pada pagi hari ini? Ya pasti harapan Ibu dan kita semua kita tetap sehat, tetap semangat belajar dan tetap ceria selalu. Sebelum masuk materi hari ini nak, Ibu mau ingatkan materi-materi yang lalu ada beberapa orang anak yang belum kumpul tugas. Ibu harap tugas-tugasnya segera ya dikumpulkan karena anak-anak yang tatap muka pun demikian. Karena jika kalau anak-anak tumpuk-tumpuk tugas-tugasnya, makin lama tugasnya akan makin banyak. Kalau sudah banyak nanti mengerjakannya takutnya tidak serius lagi, kurang fokus yang berakibat nilainya akan rendah. Jadi baik daring maupun tatap muka, anak-anaknya sama tugas yang diberikan, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, anak-anak harus tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini sudah berkati anak-anak kelas 4 siap untuk belajar. Berkati kami Tuhan supaya apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat dan juga bekal bagi anak-anak kami semakin lebih pintar. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan absen dulu ya. Seperti biasa Ibu panggil namanya Hana, Joriski, Rea, Arthur, dan juga Elo. Sudah hadir semua, anak-anak sudah siap ya? Ibu harap sudah siap dan sudah ada buku catatan, buku LKS, buku paket, serta pena ya di atas meja. Baik bagi anak-anak yang lalu masih nulis pakai pensil, Ibu harap bisa kedepannya belajar pelan-pelan menulis menggunakan pena ya. Karena sudah kelas 4, kita belajar menulis menggunakan pena. Baik anak-anak, hari ini materi kita masih bahasa Indonesia, masih di materi tentang puisi di KD yang sama. KD-nya Ibu tidak bacakan ya. Ibu hanya mengajak anak-anak semua untuk membuka buku paketnya pada halaman 62. 62 itu pembelajaran pertama. Nanti anak-anak bisa baca terlebih dahulu kisah tentang seorang guru anak berkebutuhan khusus. Setelah anak-anak baca, anak-anak bisa menjawab bacaan yang anak-anak baca, termasuk siapakah Sangitah Rahman, mengapa ia ingin jadi guru, dan seterusnya. Anak-anak bisa baca dan jawab. Kemudian halaman 64 anak-anak bisa baca lagi puisi tentang cita-citaku. Walaupun membacakan di rumah, Ibu harap tetap ya dengan ekspresi, dengan gaya yang tepat dalam membacakan puisi. Setelah itu anak-anak jawab pertanyaan dan juga anak-anak bandingkan ya, bandingkan beda antara cerita dengan puisi ya. Cerita yang anak-anak baca sebelumnya tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus, dan puisi anak-anak bandingkan dan bedakan cara membaca kedua tulisan tersebut. Bisa anak-anak ya? Ya, pasti bisa ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke materi kita. Yang pertama anak-anak, di sini kita mau belajar tentang cara membuat puisi. Nah, dari kemarin kita sudah belajar apa itu puisi, contoh-contohnya, dan kita mau belajar cara membuatnya. Ada 4 cara anak-anak. Yang pertama, untuk membuat puisi anak-anak harus pilih dulu tema atau judul puisi. Anak-anak tidak bisa membuat isi puisi kalau nggak ada judulnya. Jadi tentukan dulu judulnya, kemudian tentukan diksi. Apa itu diksi? Diksi itu pemilihan kata indah dan bermakna. Mengapa? Karena puisi itu suatu karya sastra yang mengandung kata-kata indah dan kaya makna. Diksi di sini artinya pemilihan kata. Kemudian perhatikan rima atau saja. Apa itu rima? Kemarin di ujian masih beberapa ada yang salah ya. Rima itu pengulangan bunyi di akhir puisi. Anak-anak bisa lihat nanti di puisi halaman 64 itu. Apa rimanya? Pengulangan bunyi pada akhir itu termasuk ABAB,
atau AABB atau AAAA atau ABCD. Nah, bisa anak-anak perhatikan ya. Kemudian tentukan nada atau hentakan atau intonasi. Nah, kalau baca cerita tadi, nada kita boleh sama dari awal sampai akhir. Tapi saat baca puisi, kita harus punya nada. Terkadang yang emang harus tinggi, terkadang ada nada itu harus pelan dan syahdu. Anak-anak bisa ya belajar di rumah membaca puisi dengan pelan-pelan. Kita mau lihat dulu nak di sini apa arti membaca puisi. Membaca puisi itu sama dengan mendeklamasikan isi puisi. Nah, membaca puisi merupakan kegiatan membaca dengan tujuan memahami dan mengekspresikan isi puisi. Jadi isi puisi itu harus dipahami dan diekspresikan dalam bentuk nada maupun ekspresi wajah saat anak-anak mempraktikannya. Dan juga ada di sini anak-anak, kalau tadi cara buat puisi, ini cara baca puisi. Jadi baca puisi juga ada caranya ya, bukan sekedar kita membaca-membaca saja, tapi ada caranya. Yang pertama kita harus pahami dulu nak isi puisi itu. Kemudian kita hayati isi puisi itu. Oh, tentang apa? Tentang cita-citaku atau temanya kemerdekaanku, pahlawanku, lingkunganku atau lain-lain. Kita hayati, kita renungkan isi puisinya. Setelah itu kita perhatikan lafal atau intonasi. Apa itu lafal atau intonasi? Lafal itu pengucapan nak, pengucapan atau nadanya atau hentakan dalam membaca puisi. Yang tadi bilang ya, hentakan nada itu berbeda-beda saat membaca puisi. Dan yang terakhir vokal. Vokal ini cara bicara. Jadi posisi mulutnya saat baca puisi jangan dibungkam seperti ini. Misalnya puisi adalah cita-citaku menjadi seorang dokter. Bukan nak, mulutnya dibuka kayak orang bernyanyi. Cita-citaku menjadi seorang dokter. Nah, mulutnya dibuka. Itulah namanya vokalisasi atau cara bicara. Baik anak-anak, setelah itu kita juga akan melihat cara menentukan makna puisi. Nah, puisi juga punya makna ya. Yang pertama kita harus baca pelan-pelan puisi itu. Temukan maknanya. Ada kata-kata yang mungkin anak-anak belum mengerti. Temukan kata-kata itu dan cari di kamus atau tanya dengan orang tua, dengan guru. Apa bu arti makna ini? Nah, baru anak-anak bisa paham isi puisi tersebut. Kemudian cari makna simbolis. Apa simbolis? Kadang-kadang dalam puisi itu ada makna. Misalnya dalam artian kita lihat ya puisi yang sebelumnya. Halaman 64 misalnya apa ya arti dari misalnya aku menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa sih arti nusa dan bangsa? Nah, itu kan makna secara simbolis juga ya. Apa itu? Nah, nusa dan bangsa itu artinya bangsa Indonesia. Atau simbolis ini misalnya, kulihat pohon-pohon sedang berbisik. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya bisa nggak sih pohon-pohon itu berbisik? Nah, sebenarnya pohon-pohon itu kan benda mati, tidak bisa berbisik. Tapi apa sih arti berbisik di sini? Ya, artinya pohon-pohon itu sedang ditiup angin dan daun-daunnya mengeluarkan bunyi yang agak berisik. Itulah namanya berbisik. Paham ya, Nak ya? Yang terakhir, simpulkan isi puisi dari makna yang anak-anak dapatkan, disimpulkan. Baik anak-anak, tugas BI kita hari ini yaitu pertama materi disalin tetap ya. Yang kedua itu buat puisi, temanya sekolahku. 3 bait dan tentukan rimanya. Kalau anak-anak bingung, boleh japri ibu ya. Dan yang ketiga LKS halaman 66 nak. Bagian A sampai C penilaian harian. Siap ya? Oke. Dan tugas tambahan yang tadi ya,
Buku paket halaman 62 sampai 65. Baik anak-anak, kita masuk ke IPA. IPA masih KD kita yang kemarin ya, tentang siklus hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai metamorfosis hewan-hewan. Daur hidup itu merupakan seluruh tahapan perkembangan hewan, seluruh tahapan ya. Nah, sementara metamorfosis merupakan perubahan bentuk tubuh hewan. Kemarin sudah ada kupu-kupu dan sebagainya. Hari ini hewan-hewan yang belum ya, yang Ibu buat di sini, anak-anak bisa buat nanti proses daur hidupnya. Proses metamorfosisnya dari telur, larva, pupa dan sebagainya. Yang pertama itu lebah. Nah, lebah merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dia melalui 4 tahap. Yang pertama itu telur. Yang kedua itu larva. Larva ini sama dengan ulat. Yang ketiga itu pupa. Pupa itu kepompong. Kemudian lebah dewasa. Kemudian yang kedua itu lalat. Lalat juga termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Sama nak, lalat ini hewan yang hidupnya suka di tempat kotor. Sama tadi telur, larva, pupa dan juga lalat. Selanjutnya jangkrik. Kalau jangkrik di sini hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dia hanya 3 tahap. Yang pertama telur, yang kedua nimfa. Nimfa itu jangkrik yang belum bersayap ya. Yang ketiga jangkrik dewasa. Kita lanjut nak, materi kita tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ternyata anak-anak, hewan dan tumbuhan ini punya manfaat yang banyak sekali bagi manusia. Hewan dulu ya. Yang pertama, hewan itu sebagai bahan pangan. Apa itu nak bahan pangan? Yaitu bahan makanan. Jadi hewan ini bisa dimakan, diambil dagingnya, susunya, diambil telurnya dan sebagainya. Nah, menjadi makanan manusia. Yang kedua sebagai bahan sandang. Sandang itu bahan pakaian. Kita bisa lihat misalnya ada orang membuat jaket dari kulit kerbau, membuat jaket dari kain wol yang berasal dari rambut domba dan lain-lain. Sehingga dari hewan bisa menghasilkan untuk bahan pakaian manusia. Selanjutnya bahan kerajinan. Nah, ini banyak anak ya. Anak-anak pernah main bulu tangkis? Ya, ada kok bulu tangkis itu. Bulu kok itu terbuat dari apa? Bulu ayam. Bisa dibuat bahan kerajinan. Kemoceng untuk bersih-bersih itu juga dari bulu ya. Lanjut lagi. Pupuk organik. Jadi ee-nya hewan-hewan ini tidak dibuang begitu saja. Bisa dijadikan pupuk organik yang berguna bagi manusia untuk melestarikan tumbuhan. Selanjutnya, hewan juga bisa menghasilkan sumber tenaga bagi manusia. Contohnya kerbau di sini untuk membajak sawah, atau delman atau kuda nak ya. Dibuat seperti apa itu? Orang menarik delman. Jadi orang bisa naik di atasnya, sementara kuda yang mengeluarkan tenaga. Itu hewan. Nah, sekarang tumbuhan. Tumbuhan juga punya manfaat, yaitu sebagai bahan makanan. Contohnya anak-anak bisa memakan tumbuhan, padi, jagung, sayur, dan lain-lain. Kemudian bahan sandang. Makanan juga tumbuhan juga bisa menjadi bahan sandang. Contohnya kain katun atau baju yang anak-anak pakai sekarang ini itu terbuat dari serat kapas loh nak. Serat kapas yang diubah menjadi benang dalam pabrik industri dan diubah menjadi kain. Kain yang dijahit menjadi baju yang anak-anak pakai saat ini. Kemudian sebagai bahan sandang sudah ya, bahan bangunan. Nah, bangunan di sini contohnya kayu, bisa digunakan untuk pintu, untuk jendela dan lain-lain. Kayu itu berasal dari tumbuhan. Kemudian sebagai bahan obat, ini banyak anaknya bahan obat. Ibu kemarin pernah sakit perut, mencret, diare. Mau minum obat apa? Karena mau pergi keluar kan mungkin corona susah, kita mau ini keliling-keliling cari obat.
Di depan rumah ada pohon jambu. Ibu ambil, direbus, dan itu bisa mengobati diare. Selain itu kalau kita gatal-gatal juga bisa menggunakan daun sirih dan juga kumis kucing ya untuk mengobati penyakit ginjal. Selanjutnya sebagai penghasil minyak, tumbuhan juga bisa menghasilkan minyak. Contoh anak-anak pernah pakai minyak kayu putih? Minyak kayu putih itu berasal dari pohon kayu putih yang diolah menjadi minyak. Kemudian bahan baku industri. Nah, bahan baku industri contohnya di sini getah karet yang digunakan untuk buat ban. Apalagi di sini kelapa sawit yang dijadikan minyak goreng. Eh, bubuk kayu yang dijadikan kertas dan lain. Getah pinus juga dibuat sebagai industri cat. Ya, masih banyak lagi contoh yang lain-lainnya nak ya. Selanjutnya pewarna alami. Nah, pewarna alami anak-anak tahu kunyit? Kunyit ini merupakan tumbuhan yang memiliki warna alami yaitu kuning. Ya, atau juga daun suji atau daun pandan. Biasanya ibu-ibu suka buat kue menggunakan daun suji ya, daun pandan. Nah, sehingga pewarna alaminya bukan mengambil pewarna yang kimiawi, tapi pewarna yang aman untuk dimakan. Kemudian bahan penyedap masakan itu juga dari tumbuh-tumbuhan, bawang putih, bawang merah, lada, merica dan sebagainya. Orang tuanya sedang masak ikan, ayam membutuhkan penyedap masakan yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya tumbuhan juga membantu mengurangi pencemaran udara. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang terakhir, tumbuhan juga memiliki akar yang kuat untuk mencegah erosi atau longsor. Jadi kalau tumbuhan ini ditebang, jadi dia tidak bisa lagi menahan aliran air sehingga bisa menyebabkan terjadinya longsor, erosi. Tapi kalau tumbuhan, pohon-pohon besar ditanam dan dilestarikan, tentunya bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, itu demikian nak ya materi kita IPA. Nah, tetap materi disalin dengan rapi. Tugasnya dalam LKS halaman. Nah, maaf ini halamannya belum Ibu ganti. LKS-nya halaman. Nih, Ibu buka dulu. Halaman 67 nak ya. Di sini maaf Ibu tertulis 33, 67 dan 68 bagian IPA A sampai C. Kemudian tugas tambahannya juga dapat diambil LKS halaman 41 uji kom 1, LKS halaman 40 aktivitas 3. Tambahan ini boleh anak-anak kerjakan dan juga boleh tidak. Tapi lebih baik jika anak-anak mengerjakannya karena teman-teman yang tatap muka mereka kuis di sini menjawab soal-soal ini. Jadi mereka sudah tahu isinya apa jika di ujian Ibu keluarkan. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.